Selamat datang Bapak, Ibu, kaum muda, dan seluruh masyarakat dari Pedukuhan Karang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea. Pada kesempatan kali ini, saya merupakan perwakilan dari kelompok 8 yang memiliki kesempatan untuk melaksanakan program KKN saya di Pedukuhan Karang. Program yang akan saya laksanakan adalah pengenalan pembukuan sederhana bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita kenal dengan singkatan UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu bentuk usaha atau bisnis yang dijalankan secara perorangan, rumah tangga, ataupun badan usaha dengan ukuran kecil. UMKM biasanya digolongkan berdasarkan omset, jumlah karyawan, dan total aset. Arti UMKM sendiri juga secara lebih lengkap telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikutnya kita masuk ke pembukuan. Secara umum, pembukuan dapat diartikan sebagai proses pencatatan atas transaksi keuangan yang dimulai dari pencatatan bukti transaksi, jurnal, buku besar, dan terakhir adalah penyusunan laporan keuangan. Di sini saya akan menampilkan beberapa manfaat. Yang pertama adalah lebih mudah mengetahui jumlah laba atau rugi yang diperoleh dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, bisa mengontrol pengeluaran dan pemasukan secara lebih jelas dan terperinci. Yang ketiga, mempermudah pengecekan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pencatatan. Yang keempat, mengetahui modal, kewajiban, dan aset atau harta yang dimiliki. Dan yang kelima, meminimalisir resiko kehilangan barang dan kecurangan dalam suatu bisnis. Berikutnya adalah macam-macam pencatatan yang bisa dilakukan dalam suatu pembukuan sederhana. Yang pertama adalah pencatatan penjualan. Ini bisa digunakan untuk mencatat penjualan yang dilakukan oleh pemilik bisnis secara tunai. Lalu yang kedua ada pencatatan pembelian yang dapat digunakan untuk mencatat pembelian yang dilakukan secara tunai. Lalu yang ketiga ada pencatatan piutang, digunakan untuk mencatat penjualan namun yang dilakukan secara kredit. Selanjutnya adalah pencatatan utang, di mana pencatatan ini dapat digunakan untuk mencatat utang dan saldo utang dari pemilik usaha. Dan yang terakhir adalah pencatatan persediaan. Pencatatan ini dilakukan untuk mencatat setiap persediaan barang yang masuk dan yang keluar. Lalu berikutnya ini ada dua media lain. Yang pertama adalah buku kas umum. Buku ini dapat digunakan untuk mencatat pengeluaran maupun pemasukan kas yang tidak termasuk di pencatatan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah buku rekap yang dapat digunakan untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan kas yang telah dicatat sebelumnya secara keseluruhan. Buku ini nantinya dapat membantu mengetahui berapa sisa saldo yang masih dimiliki oleh suatu usaha bisnis. Berikut ada beberapa format terkait pencatatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah format pencatatan penjualan. Di sini saya memberikan contoh dalam periode 1 bulan, atau mungkin jika UMKM memiliki periode waktu 1 minggu, ini bisa diganti dengan minggu pertama bulan apa. Lalu di sini ada tanggal, bisa diisi dengan tanggal terjadinya transaksi. Lalu untuk keterangan, bisa diisi dengan penjualan. Jadi misalnya penjualan tas jenis A. Jumlahnya bisa diisi jumlah penjualannya. Di sini saya berikan contoh 2, dengan harga satuannya misalnya 20.000 dan totalnya 40.000. Begitu hingga nanti sampai di akhir bulan, di sini ada total penjualan. Merupakan total keseluruhan penjualan selama 1 bulan. Lalu yang berikutnya ada pencatatan pembelian. Untuk formatnya masih sama, hanya berbeda di bagian keterangan. Kalau yang sebelumnya adalah penjualan, ini diganti dengan pembelian. Misalnya pembelian tas C sebanyak 2 buah dan seterusnya. Hingga nanti di akhir bulan dapat diketahui total pembelian. Lalu berikutnya adalah pencatatan piutang. Di sini ada 2 sisi. Yang pertama ada data piutang dan data pembayaran.
Untuk data piutang, di sini ada tanggal, ini tanggal terjadinya transaksi penjualan kredit. Jadi misalnya penjualan kredit dilakukan tanggal 27 Juni. Lalu untuk keterangan, ini adalah nama orang atau pembeli yang mengambil barang, tapi belum membayarnya. Nama pembeli, lalu jenis barang, misalnya tas A, jumlah dan total harga yang belum dibayar. Lalu di sini ada tanggal jatuh tempo atau batas pembayaran yang merupakan kesepakatan dari penjual dan pembeli. Jadi di sini sebagai contoh tanggal jatuh temponya adalah 27 Juli. Lalu di data pembayaran, ini sebagai contoh pembeli yang tadi belum membayar melakukan pembayaran sebanyak 2 kali. Misalnya di tanggal 2 dan tanggal 18 Juli. Di tanggal 2 dia melakukan pembayaran yang pertama. Maka di sini di keterangan bisa diisi pembayaran pertama. Jumlahnya bisa disesuaikan dengan jumlah pembayaran yang dilakukan atau mungkin sesuai kesepakatan bersama. Di sini sebagai contoh di pembayaran pertama pembeli melunasi sebesar 75.000. Maka total yang sudah dibayar 75.000 dan sisa yang belum dibayar adalah 25.000. Lalu di tanggal 18 Juli, pembeli melakukan pelunasan atau pembayaran yang kedua. Untuk jumlahnya yaitu 25.000, maka total yang sudah dibayar adalah 100.000. Jadi sudah tidak ada piutang untuk bisnis ini. Nah, untuk jumlah pembayaran akan dibayar berapa kali itu juga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Lalu berikutnya ada format pencatatan utang. Masih sama dengan yang sebelumnya, cara mengisinya pun sama, hanya di bagian keterangan data utang. Nah, data utang ini isinya nama tempat bisnis ini mengambil barang. Jadi misalnya dalam beberapa kasus tertentu, pemilik usaha masih mengambil barangnya tapi belum membayar. Nanti akan dibayar ketika barang tersebut laku terjual. Nah, nama ini bisa diisi dengan nama tempat mengambil barang, misalnya di toko A atau toko B dan seterusnya. Untuk kolom-kolom berikutnya cara mengisinya sama, sehingga nanti pemilik usaha bisa mengetahui masih berapa banyak utang yang harus dibayar. Lalu berikutnya format pencatatan persediaan. Nah, ini biasanya diterapkan di perusahaan atau bisnis dengan usaha dagang. Jadi biasanya pencatatan ini dilakukan per jenis barang. Misalnya di sini jenis barangnya A, bulannya bulan Juli. Di tanggal 1 Juli, barang A ini memiliki persediaan awal sebanyak 10 buah. Nah, di tanggal 5 Juli, bisnis ini membeli lagi barang A sebanyak 5 buah. Maka di sini akan masuk barang A sebanyak 5 buah. Dan total akhirnya adalah 15 buah. Lalu di tanggal 8 ternyata bisnis ini melakukan penjualan sebanyak 1 buah barang, tas A. Maka di sini dicatat keluar sebanyak 1 buah dan total akhir barang adalah 14 buah yang masih ada di gudang. Lalu yang berikutnya adalah format buku kas, di mana ini bisa digunakan untuk mencatat pengeluaran maupun pemasukan yang belum termasuk dalam pencatatan sebelumnya. Sebagai contoh, ini dilakukan di tanggal 1 Juli, ada pembayaran gaji sebesar 500.000. Lalu di tanggal 5 Juli ada pembayaran listrik sebesar 175.000. Dan seterusnya sampai nanti di akhir bulan atau di akhir periode tertentu dilakukan pentotalan atau penjumlahan secara keseluruhan sehingga bisa diketahui jumlah uang dan yang masuk dan yang keluar dalam 1 bulan tersebut. Dan yang terakhir adalah format buku rekap, di mana buku rekap ini merupakan rekapan dari keseluruhan pencatatan yang sudah dilakukan. Nah, di format buku rekap ini ada saldo di bulan sebelumnya. Sebagai contoh, misalnya transaksi yang terjadi ini adalah transaksi bulan Juli. Maka saldo bulan sebelumnya yaitu bulan Juni sebesar 1 juta. Nah, tadi di awal misalnya ada penjualan sebesar 40.000.
maka akan masuk uang sebesar 40.000. Lalu pembelian sebesar 30.000, maka di bagian keluar atau kredit sebesar 30.000. Jadi saldo ini merupakan saldo dari bulan sebelumnya ditambah dengan uang yang masuk dikurang dengan uang yang keluar. Sampai nanti ada di sini saldo akhir, di mana untuk mengetahui saldo akhir pada periode atau bulan tersebut berapa. Lalu berikutnya ada sedikit informasi terkait dengan laporan keuangan yang biasanya digunakan dalam pembukuan. Tapi untuk UMKM ini dikembalikan kepada kebijakan pemilik apakah akan membuat laporan keuangannya secara lengkap atau mungkin belum. Yang pertama ini terkait laporan laba rugi, di mana komponennya adalah pendapatan dan beban. Untuk pendapatan nantinya akan dikurangi dengan HPP. Nah, setelah penjualan dikurangi dengan HPP, maka akan diperoleh laba kotor. Lalu untuk beban bisa memasukkan seluruh beban atau biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional, seperti misalnya beban angkut, beban listrik, dan sebagainya. Lalu total bebannya berapa? Nah, nanti total beban ini akan mengurangi laba kotor, sehingga nantinya akan diperoleh laba usaha dari bisnis tersebut. Lalu berikutnya adalah laporan neraca, di mana laporan neraca ini terdiri dari keterangan secara detail terkait dengan aset atau harta dan kewajiban dan modal. Di mana di sini aset dibedakan menjadi aset lancar dan aset tetap ini dapat berupa peralatan atau mungkin bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Lalu untuk kewajiban ini adalah utang-utang yang masih harus dibayar. Lalu ada modal, yaitu ada modal pemilik yang digunakan untuk membangun bisnis tersebut. Nah, di dalam pembukuan akuntansi, total aset dan total kewajiban dan modal ini jumlahnya harus sama. Jadi total aset misalnya 1 juta, maka total kewajiban dan modal juga 1 juta. Lalu berikutnya ada laporan arus kas. Ini merupakan pencatatan yang berhubungan dengan pengeluaran dan pemasukan kas. Untuk laporan arus kas ini dibuat dengan lebih detail dan dikategorikan menjadi 3, yaitu ada arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dan masing-masing kategori itu juga memiliki arus kas masuk dan keluar. Lalu nanti di akhir bulan, pemilik usaha akan mengetahui jumlah kas di akhir bulan setelah sekian banyak proses yang dilalui selama 1 bulan tersebut. Nah, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama penyampaian materi terdapat hal-hal atau kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan kaum muda atas kesempatan dan perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat.